Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada suasana siang hari ini kita sudah tiba di Ka'bah Al-Musharrafah. Ini kita posisi berada persis di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Kita akan melihat bagaimana keagungan Ka'bah ini yang sangat luar biasa, Masya Allah. Kita akan pegang Ka'bah, Masya Allah. Semuanya rindu dengan Baitullah, semuanya ingin mencium Baitullah. Seperti ini kondisinya, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman pemirsa, inilah multazam yang sangat luar biasa, tempat mustajab doa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian pemirsa YouTube channel Indoportal? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Semuanya kami doakan dimanapun berada sehat-sehat selalu, dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesempatan untuk datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pada siang hari ini, tepatnya kita di waktu Makkah Al-Mukarramah, tepatnya zuhur. Saat ini kita akan jalan menuju Masjidil Haram. Teman-teman, ada 4 cara untuk menyelesaikan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang wajib, rukunnya wajib diselesaikan ya, dari salah satu rukun ibadah haji. Seluruh jemaah yang sudah menyelesaikan wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Mina, melontar jumrah, dan tawaf ifadah, itu rukun daripada rukun haji. Kita akan melihat bagaimana kondisi hari ini terbaru dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beginilah kondisinya teman-teman. Ini adalah di depan kita ini persis Masjidil Haram. Yang kelihatan di depan itu adalah Tower Zamzam. Di bawahnya ada beberapa menara masjid. Ini adalah Masjidil Haram Asy-Syarif, masjid yang mulia, tempat yang mulia, mana kita sholat di dalamnya mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Beginilah kondisinya jamaah yang mau melaksanakan tawaf ifadah untuk menyelesaikan prosesi ibadah haji, yang mana setelah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, jamaah seluruhnya wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah dan malam di Muzdalifah, dan kemudian mabit di Mina selama hari-hari tasyrik. Maka seluruh jemaah haji akan datang ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan prosesi ibadah hajinya, yaitu tawaf di sekeliling Masjidil Haram dan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Inilah penampakan Masjidil Haram dari pintu masuk dari daerah Jarwal, teman-teman. Beginilah kondisinya, Masya Allah. Di sekelilingnya penuh dengan bangunan-bangunan baru, infrastruktur baru. Kita lihat sangat luar biasa pembangunannya, Masya Allah, luar biasa. Pengembangan masjid ini, pembangunan masjid ini hari-hari dikerjakan oleh petugas-petugas pekerja Masjidil Haram, luar biasa. Di depan kita ini semuanya adalah bangunan baru dari penampakan Masjidil Haram. Beginilah kondisinya. Kita akan lihat, kita akan review
bagaimana kondisi lapangan bangunan proyek baru Masjidil Haram yang mulia. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah teman-teman, kita lihat di depan ini seluruhnya adalah bangunan baru perluasan proyek Masjidil Haram. Beginilah penampakannya, luar biasa indah, arsiteknya sangat modern dan maju, Masya Allah. Nah, dari sini kita nanti akan masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang dimulai dari Hajaratul Aswad di sebelah kiri kita dan kemudian diakhiri dari Hajaratul Aswad juga, dan kemudian seterusnya dilaksanakan ibadah sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, ini penampakan bangunan baru Masjidil Haram. Indahnya arsitek ini sangat luar biasa. Kita lihat keren di mana-mana di sekeliling masjid, bergelantungan. Bismillah, Masya Allah. Karena hangat dan panasnya cuaca kota Mekah Al-Mukarramah, kita akan melihat banyak jemaah haji yang datang ke Masjidil Haram ini memakai payung untuk berlindung dari panasnya cuaca terik kota Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah air zam-zam gratis yang disediakan di depan Masjidil Haram ini. Ini pengambilan air zam-zam gratis, boleh diambil oleh siapapun yang datang ke masjid ini secara cuma-cuma, gratis. Bismillah, ini pintu 100. Kita lihat, dindingnya dihiasi dengan keramik batu alam yang indah, luar biasa. Ini adalah pagar-pagar pembatas. Ini pintu-pintu 100, pintu nomor 100 menuju Masjidil Haram. Begini teman-teman kondisinya. Bismillah, Masya Allah. Kaum muslimin sangat bergembira dengan datangnya hari-hari ibadah tasyrik, hari-hari tasyrik, hari-hari yang mulia, yang mana doa-doa seluruh kaum muslimin panjatkan di sini, insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini penampakan arsitek dari dalam interior Masjidil Haram, bangunan barunya luar biasa indah sekali teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Bagi seluruh jemaah haji ataupun jemaah umroh yang datang ke Masjidil Haram, jangan sampai lupa, jangan sampai salah bahwa bangunan baru ini sangat luas teman-teman. Jadi sangat perlu diperhatikan pintu masuk dan pintu keluar agar tidak tersesat. Nah, dilihat kiri dan kanan, itu semua bangunan itu hampir sama, desainnya pun hampir sama. Namun perlu diingat, nomor pintu-pintu masuk masjid itu ada, dan agar tidak tersasar, tidak salah jalan, kami sarankan untuk seluruh pengunjung Masjidil Haram untuk memperhatikan selalu nomor yang ada di pintu masjid. Jangan sampai kita lupa tempat kita tinggal di mana, untuk kenyamanan seluruh jemaah. Jadi harus kita kenali. Ini saya perkenalkan semua bangunan baru Masjidil Haram. Mudah-mudahan teman-teman mengetahui sedikit tambahan informasi bagi seluruh jemaah yang mau datang ke sini, mengetahui bayangan bagaimana sebenarnya bangunan baru Masjidil Haram secara real. Nah, begini teman-teman kondisinya. Bismillah, Masya Allah. Silahkan diperhatikan. Luar biasa indah.
Kita lihat di seluruh dinding-dinding Masjidil Haram seluruhnya full keramik, semuanya dihiasi full keramik. Bismillah. Sekarang kondisi jamaah haji yang mau melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i, kemudian tahallul akbar. Tahallul artinya adalah memendekkan rambut ataupun memangkas, mencukur rambut. Disunahkan bagi laki-laki untuk membotak rambut, dan bagi perempuan diperbolehkan untuk memendekkan ala kadar, sekedar pun boleh. Masya Allah, teman-teman. Seluruh kaum muslimin berkumpul di sini, luar biasa. Indahnya kebersamaan, indahnya persatuan umat muslimin. Umat Islam semua datang ke Masjidil Haram dengan bergembira, dengan rasa yang bergembira, dengan tidak adanya rasa takut, tidak ada khawatir, karena sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang aman. Jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah ke tempat ini, maka kamu aman. Bismillah, masya Allah. Nah teman-teman, ini adalah pintu Masjidil Haram dari arah Tower Zamzam. Di depan ini adalah The Hotel Darut Tauhid. Nah, kita lihat semua ada kipas yang menyalurkan air untuk menyamankan jamaah-jamaah yang datang. Ini adalah pintu gerbang menuju daerah Nisfalah, mana seluruh jamaah umroh biasanya nginap di sini. Jamaah umroh asal Indonesia biasanya. Luar biasa indahnya. Bismillah. Masya Allah. Ini adalah Tower Zamzam, Tower Zamzam atau Tower Clock. Ini pintu kamar mandi nomor 4. Itu ada tanda-tanda, itu harus kita kenali sebelum datang ke tanah suci. Bismillah, masya Allah, agar nanti mendukung kenyamanan dan kelancaran jemaah beribadah di tanah suci. Jika kita menguasai daerah, maka insya Allah kita akan aman dan tidak ada yang perlu diragukan. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Beginilah kondisi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah tawaf di sekeliling Masjidil Haram. Tadi kita sudah mendengarkan azan langsung dari Masjidil Haram, azan ibadah salat asar waktu Makkah Al-Mukarramah yang sangat luar biasa. Setelah jemaah semuanya melaksanakan ibadah salat wajib, semua di sini datang ke Ka'bah ini untuk melaksanakan tawaf dan melanjutkan tawaf kembali. Kita akan coba untuk megang Ka'bah Al-Syarafah. Masya Allah, semuanya menangis di hadapan Ka'bah. Luar biasa indah Ka'bah, Baitullah, Baitul Haram.
yang ada di tanah suci ini. Bismillah, masya Allah. Beginilah kondisinya teman-teman, luar biasa. Di sini seluruh kaum muslimin memanjatkan doa-doa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa daerah, bahasa masing-masing, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan menjawab, akan mengabulkan doa-doanya dengan bahasa apapun yang ia minta, maka Allah akan mengijabah doanya. Kaum muslimin di sini beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Zamzam di depan kita ini. Masya Allah, luar biasa indah. Inilah keagungan Baitullah, Baitul Haram, yang ada di dalam Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin khusyuk dalam beribadah di sini. Sangat indah, sangat luar biasa. Masya Allah. Di jemaah semua akan menyelesaikan ibadah tawaf sebanyak 7 kali putaran yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah ini. Jadi dikelilingi, diputar sebanyak 7 kali putaran. Lalu nanti akan diselesaikan melalui sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ayo kita pegang Baitullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يلا أعطوا مجال لغيركم، أعطوا مجال لغيركم. والعبد عبدك هذا مقام لا يدرك الناس. اللهم صل إليك كثيرا واستقيم وأنت بالإحسان يديك. Jadi teman-teman, saat jemaah tiba di Rukun Yamani, di antara Rukun Yamani dan Hajaratul Aswad, jemaah haji disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun teman-teman, di depan Hajaratul Aswad kita membaca doa Bismillah Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, ini adalah kalau seandainya jemaah tidak memungkinkan untuk mencium Hajaratul Aswad, maka cukup untuk mencium tangan dan melambaikan ke arah Baitullah atau arah Hajaratul Aswad. Cukup melambaikan tangan sambil mengelilingi Masjidil Haram. Ya, karena jika tidak memungkinkan, itu akan membahayakan diri kita atau orang lain, menyakiti orang lain. Jika kita sampai melompat ke atas orang lain, jangan lakukan itu karena berbahaya, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi sa'i, tempat sa'i berlari dari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kita sudah selesai tadi melaksanakan ibadah tawaf, lalu ke tempat sa'i, mulai ibadah sa'i sebanyak 7 kali putaran lari-lari kecil, dan diakhiri di Bukit Marwah. Setelah itu baru tahallul akbar untuk menyelesaikan ibadah haji. Maka selesai sudah ibadah haji seluruh kaum muslimin yang sudah menyelesaikannya, maka sempurnalah amalan.
adalah lampu hijau. Pilar hijau ini adalah tempat di mana jemaah di sini dianjurkan berlari kecil, membacakan doa "Ighfir warham wa'fu wa tajawaz". Doa di sini, innaka antallah al-a'zam al-akbar. Lampu hijau. Nah, demikianlah teman-teman rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan dan diakhiri tahallul, maka sempurnalah ibadah kaum muslimin yang sudah datang ke tanah suci. Dan demikianlah tips dan nampakkan langsung dari tanah suci Makkah kondisi terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.